Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Bagus Pratama dengan NIM F2B023023. Di sini saya hendak memaparkan tentang pembelajaran abad 21. Langsung saja, yang pertama ada tujuan pembelajaran dari pembelajaran abad 21. Tujuan tersebut adalah peserta diharapkan dapat menjelaskan konsep pembelajaran abad 21, peran dan karakter guru dalam pembelajaran abad 21, dan mendeskripsikan model pembelajaran dalam pembelajaran abad 21. Lalu yang berikutnya adalah aktivitas pembelajaran. Sebagai ciri khas era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat cepat dan makin canggih. Dengan peran yang makin luas, maka diperlukan guru yang mempunyai karakter. Lalu yang berikutnya adalah konsep pembelajaran abad 21, yaitu menggunakan 4C. Yang pertama ada critical thinking and problem solving, atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis di sini merupakan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis bobot pendapat pribadi dan pendapat orang lain. Lalu di pengertian yang lain adalah berpikir aktif, di mana seseorang memikirkan berbagai hal secara mendalam, mengajukan pertanyaan untuk diri sendiri, menemukan informasi yang relevan untuk diri sendiri daripada menerima berbagai hal dari orang lain. Lalu yang berikutnya ada creativity and innovation, atau daya cipta dan inovasi. Creativity tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Namun kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside of the box tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Lalu yang berikutnya ada collaboration atau kerjasama. Di sini collaboration dimaksud adalah aktivitas bekerjasama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Yang berikutnya adalah communication atau komunikasi. Di sini komunikasi dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub-skill, yaitu seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca pendengar atau audiens untuk memastikan pesannya tersampaikan. Lalu yang berikutnya adalah karakteristik guru abad 21. Karakteristik yang pertama adalah lifelong learner, yaitu pembelajar seumur hidup. Di sini guru perlu mengupgrade terus pengetahuannya dengan banyak membaca serta berdiskusi dengan pengajar lain atau bertanya pada para ahli. Lalu yang berikutnya adalah kreatif dan inovatif. Di sini dimaksud adalah siswa yang kreatif lahir dari guru yang kreatif dan inovatif. Yang berikutnya ada mengoptimalkan teknologi. Ciri dari pembelajaran abad 21 adalah blended learning, gabungan antara metode tatap muka tradisional dan penggunaan digital atau media online. Yang berikutnya adalah reflektif. Guru yang reflektif adalah guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas pengajarannya. Guru yang reflektif mengetahui kapan strategi mengajarnya kurang optimal untuk membantu siswa mencapai keberhasilan belajar. Yang berikutnya ada kolaboratif. Di sini kolaboratif adalah salah satu keunikan pembelajaran 21. Guru berkolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran. Selalu ada mutual respect dan kehangatan sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Yang berikutnya ada menerapkan student-centered, yaitu salah satu kunci dalam pembelajaran ini adalah dengan kelas kekinian. Dalam hal ini, siswa memiliki peran aktif dalam pembelajaran sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Yang ketujuh ada menerapkan pendekatan diferensiasi, yaitu menerapkan pendekatan dengan mendesain kelas berdasarkan gaya belajar siswa, pengelompokan siswa di dalam kelas, beserta pengelompokan berdasarkan minat serta kemampuannya. Nah, lalu yang berikutnya adalah metode pembelajaran abad 21. Metode yang pertama ada student-centered, yaitu pembelajaran dipusatkan pada siswa. Pembelajaran akan mengikuti karakter siswa, baik minat maupun kemampuan belajar siswa. Yang kedua ada discovery learning, suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk bisa menemukan pengetahuan secara mandiri.
Yang ketiga ada flipped classroom. Ide dasar dari metode ini adalah membalik pendekatan dari suatu kegiatan pembelajaran siswa. Siswa akan diberikan suatu akses terhadap materi pembelajaran. Materi tersebut bisa diakses di rumah yang kemudian bisa dipelajari pada siswa sebelum pertemuan di kelas. Berikutnya ada project-based learning. Metode ini menceburkan siswa pada suatu proyek. Melalui proyek tersebut, siswa bisa leluasa melakukan eksplorasi hingga akhirnya bisa menemukan suatu hasil pembelajaran. Yang kelima ada collaborative learning. Salah satu ciri industri 4.0 yaitu menekankan budaya kerja yang kolaboratif. Metode ini mempersiapkan siswa supaya terbiasa menjalankan budaya kerja kolaboratif. Lalu yang berikutnya ada blended learning, yaitu mengkolaborasikan metode pembelajaran online dan tatap muka. Metode ini bisa mengatasi keterbatasan jarak dalam pembelajaran. Dengan mengkolaborasikan dua metode ini, pencapaian pembelajaran bisa dioptimalkan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.